apakah sudah terlihat, Kak? Oke, sudah ada ya. Silakan, waktu akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Dewan Budi Medas 2024, yang kami hormati Kakak Moderator. Nah Kak, sangat disayangkan sekali bahwa akhir-akhir ini sering terjadi kasus kenakalan remaja. Salah satunya adalah penurunan moral, yang mana pada contoh berikut ini merupakan salah satu kasus yang terjadi pada sekitar kita. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat penelitian yang berjudul Budi Waluyo Board, implementasi syair Budi Susilo pada Board Game sebagai penguatan adab siswa. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu apabila usia anak sudah mencapai 6 tahun, hendaknya diajari adab dan juga sopan santun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, hal tersebut dapat kita ambil dari kitab Budi Susilo atau dengan nama lain Sukapitedah Kadetawilo. Kitab karya Kiai Bisri Mustafa ini berisikan etika anak ketika kegiatan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan kitab syair Budi Susilo ini, Kak, agar nantinya bisa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari, serta bisa diterapkan pada lembaga pendidikan untuk penguatan adab karakter. Nah, sesuai dengan latar belakang kami, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menilai efektivitas syair Budi Susilo dalam board game sebagai sarana untuk penguatan adab pada siswa MI di Tulungagung. Dan yang kedua, untuk mengetahui validitas syair Budi Susilo dalam board game untuk siswa MI di Tulungagung. Nah, ada pun juga kajian teori untuk menjawab penelitian ini, Kak, yaitu teori pembelajaran berbasis game, yang mana pada penerapan teori ini dilakukan dengan mengintegrasikan syair Budi Susilo sebagai model perilaku positif, Kak, dan juga ada pendekatan humanistik yang mana lebih menekankan pada proses pembelajaran bukan hanya fokus pada materi, tapi juga bisa dikembangkan pada sikap dan sopan santun anak, Kak. Nah, sebelumnya penelitian seperti ini tentunya sudah pernah ada, yaitu yang pertama, pengenalan board game sebagai media edukatif pengenalan lagu daerah Jawa, yang kedua, perancangan board game sebagai media pembelajaran keselamatan berkendara. Dan di sini kami memodifikasi board game sebagai media penguatan adab untuk siswa MI yang berimplementasi kitab syair Budi Susilo. Nah, ada pun jenis penelitian kami, Kak, yaitu menggunakan jenis R&D dengan menggunakan metode design thinking, sementara untuk pengujiannya dilakukan dengan mengukur efektivitas. Adapun teknik dan alat pengumpulan data kami, Kak, yaitu ada dua tahap, yaitu tahap pengembangan dan tahap implementasi. Yang mana pada tahap pengembangan di sini menggunakan metode design thinking dan juga uji validasi. Nah, selanjutnya yaitu tahap kedua, tahap implementasi. Di sini terdapat subjek penelitian. Nah, subjek penelitian kami merupakan siswa berusia 6-12 tahun, sejumlah 94 dan tersebar di beberapa MI di Tulungagung. Nah, alasan kami menggunakan siswa ini dikarenakan pada usia mereka merupakan masa di mana mereka mudah diajari daripada sebelumnya. Nah, selain itu, materi yang terdapat pada kitab syair Budi Susilo merupakan materi dasar yang biasa diajarkan pada anak-anak. Dan yang kedua adalah pretest, dan yang ketiga adalah perlakuan. Nah, Kakak, jadi di sini kami menguji cobakan board game kami, apakah board game kami efektif dijadikan media penguatan. Yang keempat proses, dan yang kelima adalah instrumen pengukuran adab. Di instrumen ini kami menggunakan 6 indikator untuk menghitung skala indikator kesopanan. Nah, ada pun rencana analis data kami, Kak, yaitu menggunakan dua data dengan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Yang mana pada data kuantitatif ini kita memberikan skor pada jawaban subjek dengan menggunakan poin 1 sampai dengan 4. Dan juga ada data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi saat siswa sedang menggunakan board game ini, Kak. Nah, selanjutnya adalah pembuatan board game dengan metode design thinking. Dapat Kakak lihat pada metode ini memiliki beberapa tahapan. Dan tahapan pertama adalah empathize. Jadi pada proses ini kami menganalisis yang bersumber dari kitab Budi Susilo. Selain itu, kami juga melakukan observasi lapangan dan analisis jurnal untuk mengetahui masalah apa saja sih yang terjadi tentang perilaku siswa. Nah, selain dengan melakukan analisis dan observasi tadi nih, Kak, kita juga memilah beberapa perilaku adab yang terdapat di syair Budi Susilo ini, Kak. Contohnya ada di bab yang pamulang, yang berarti jika kita diberi uang saku sedikit maupun banyak, kita harus tak menerima agar nanti menjadi orang ternak. Dan selanjutnya adalah proses ideal. Nah, sesuai yang kami jelaskan tadi, pada proses empathize dan define merupakan proses analisis. Jadi di proses ideal ini, hasil analisis yang sudah kita dapat kita ubah menjadi sebuah pertanyaan yang nantinya kami masukkan ke dalam kartu yang merupakan komponen board game.
Nah, setelah melewati 3 tahapan tadi nih Kak, kita melakukan tahap prototyping di mana kita menghasilkan desain artwork game Kak, yang dimana akan menampilkan sebuah visualisasi lengkap dari papan permainan, kartu, dan komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah tes. Dan yang perlu kakak ketahui, sebelum kami melakukan tes, tentunya kami melakukan uji validitas, dan setelah itu kami baru menerapkan tes ini selama 2 minggu dengan 6 kali pertemuan. Serta uji validitas ini dilakukan oleh instruktur tematik akademik Kodim Anak Kominfo Kak. Izin menyampaikan kakak bahwa karya kami sudah kami daftarkan dalam HAKI melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemda Tulungagung, dan ini sertifikatnya. Selanjutnya pada uji efektivitas terdapat perubahan rata-rata poin untuk keseluruhan indikator pada pretest dan pretest mengalami kenaikan yang signifikan Kak. Ada sejumlah poin keempat sejumlah 27, poin ketiga sejumlah 2, sedangkan mengalami penurunan pada poin kedua yaitu sejumlah 15, serta poin ke-1 adalah sejumlah 14. Dan selanjutnya adalah nilai korelasi. Dapat kakak lihat pada data sebaran data kami ini merupakan hasil pretest dan post-test dari 94 siswa, dan nilai korelasi pada poin 4 dan 3 adalah 0,69 atau cukup kuat, sedangkan nilai korelasi pada poin 2 dan poin 1 adalah 0,68 atau cukup kuat, yang berarti multi-value board efektif digunakan sebagai media penguatan. Nah, di pembahasan kami terdapat Moody Warrior Board ini efektif Kak dijadikan sebagai media penguatan adab berdasarkan korelasi yang sudah tertera. Selanjutnya, Moody Warrior Board dapat dijadikan media pembelajaran sesuai dengan teori pembelajaran based game learning, di mana board game ini memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengambil keputusan yang berdampak pada hasil belajar mereka. Selanjutnya, pada kesimpulan kami mendapatkan Moody Warrior Board ini efektif Kak dijadikan sebagai media penguatan adab pada siswa. Dilihat dari hasil korelasi yaitu pada poin 4 dan 3 adalah 0,69, serta pada poin 2 dan 1 adalah 0,68 yang berarti cukup kuat. Dan yang kedua, sesuai dengan uji validitas yang telah dilaksanakan pada ahli, Moody Warrior Board layak digunakan sebagai media penguatan adab pada siswa MI dengan kategori board game baik dan sesuai untuk tujuan penelitian, sasaran umur, konten, dan desain. Tanpa kita sadari, ternyata kita belum berkenalan nih Kak, yaitu perkenalkan saya Dwika Nasti Rahmah Dan saya Firdausi Nuzula. Kami dari MAN 1 Tulungagung. Semoga dengan diperkenalkannya kami di akhir, kakak dapat mengingat nama kami. Di malam sunyi berseri bulan, syair susilo jadi pegangan. Ada luhur jadi pedoman, menjadi pribadi penuh kesopanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.